Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suatun Solihah, DIM 3419029, dari kelas produksi penerbitan Pers A semester 4. Dosen pengampu Bapak Kuswandi. Nah, produksi penerbitan pers atau biasa disebut juga dengan media massa cetak itu adalah perusahaan pers yang bergelut di bidang percetakan atau penerbitan. Kemudian menyiarkan berita atau laporan berita atau laporan peristiwa melalui surat kabar, majalah, radio, film, televisi maupun online. Berita. Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa yang mengandung fakta dan aktual, menarik, dapat dipertanggungjawabkan, berguna, serta dipublikasikan secara periodik melalui media massa. Opini. Opini merupakan pandangan dari masyarakat dalam mengutarakan ide, gagasan, bahkan kritikan kepada masyarakat yang lebih luas melalui media pers. Karena media pers ini juga menjadi salah satu penggiring opini masyarakat dalam hal apapun. Nah, opini ini dibagi menjadi dua, opini publik dan opini penerbit. Opini publik ini contohnya seperti komentar, artikel, dan juga surat pembaca. Sedangkan opini penerbit itu seperti tajuk rencana, pojok, dan karikatur. Iklan. Iklan atau advertising adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media dengan tujuan agar orang-orang ingin membeli. Pers tradisional atau biasa disebut dengan media massa tradisional, yaitu semua media yang dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media. Contohnya surat kabar, majalah, radio, dan juga lain-lain. Sedangkan pers online atau media massa modern, yaitu seluruh media dengan otoritas atau tidak memiliki otoritas dan juga memiliki organisasi media. Contohnya situs berita online, media sosial, aplikasi chat, dan lainnya. Persamaan pers tradisional dan juga pers online itu adalah sama-sama merupakan media pers. Kemudian pesan yang disampaikan bersifat umum, kemudian juga adanya hubungan saling mempengaruhi dan lain-lain. Adapun perbedaannya yaitu untuk tradisional, informasi dari lingkungan itu diseleksi, diterjemahkan, dan didistribusikan. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. Penerima pesan tidak pasif. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. Sedangkan untuk yang online, sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima atau melalui internet dan juga yang lain-lain. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi, namun juga oleh individual. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. Kemudian komunikasi berlangsung ke dalam. Yang terakhir adalah penerima yang menentukan waktu interaksi. Departemen redaksi itu ada 6. Yaitu pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur. Departemen redaksi itu ada 6. Yang pertama adalah pimpinan atau pemimpin redaksi. Adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi pemberitaan pers. Tugas utamanya adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penentuan peliputan, penentuan topik, pemilihan headline, dan lain-lain. Yang kedua adalah sekretaris redaksi. Tugasnya adalah membantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Yang ketiga adalah redaktur pelaksana atau managing editor. Adalah orang yang membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Yang keempat adalah redaktur atau editor. Orang ini bertugas untuk bertanggung jawab atas isi halaman surat kabar. Tugasnya adalah menerima bahan berita, baik dari kantor atau wartawan, koresponden, bahkan dari perusahaan swasta.
Yang selanjutnya adalah wartawan. Nah, wartawan ini atau reporter adalah seorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk kemudian disiarkan melalui media massa. Yang terakhir adalah koresponden. Koresponden ini dikenal dengan wartawan pembantu, yaitu seseorang yang berdomisili di suatu daerah, ditunjuk oleh suatu penerbitan di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanan, yaitu memberikan laporan secara kontinu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Disrupsi pers ini memang menimbulkan kekaburan status pers atau bukan, karena banyak artikel-artikel yang berbau pers, namun tidak jelas mana yang karya jurnalistik asli dan mana yang bukan. Menurut saya, bagaimana caranya agar pers tetap aktif dan diterima masyarakat? Ya tentunya dengan memberikan karya-karya jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, diantaranya merupakan fakta yang dilengkapi data, dan tidak menyinggung pihak lain. Selain itu, perusahaan pers juga harus mampu melakukan kreativitas agar tetap eksis. Salah satunya adalah dengan konvergensi media. Konvergensi media ini merupakan penggabungan berbagai macam media ke dalam satu platform melalui teknologi digital. Itu tadi sedikit penjelasan tentang produksi penerbitan pers. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.